Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sakral. Berjumpa kembali saudaraku semua dengan saya Al-Fakir Bayu Art Metafisika. Pada kesempatan ini sedikit saya akan membahas sekedar mengenal atau sekelumit atau secuil memahami alam metafisika atau alam gaib. Alam metafisika atau alam gaib adalah alam yang diciptakan oleh Allah selain alam yang tampak oleh mata. Alam metafisika atau alam gaib adalah alam yang tak tampak oleh mata zahir, dan tidak termasuk jenisnya molekul atau atom, meskipun kecil dan tidak dapat dilihat dengan mata biasa, namun atom atau molekul masih termasuk benda fisik. Yang menyebut atau yang menamakan alam metafisika atau alam gaib adalah tentunya bangsa manusia yang berbadan fisik atau nyata. Karena makhluk gaib atau makhluk astral yang menempati alam gaib atau alam metafisika itu tidak mengakui bahwa alamnya dan dirinya adalah gaib. Di dalam catatan-catatan sejarah alam semesta, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, baik yang tertulis di dalam kitab suci, Al-Quran, Injil, dan lain-lainnya, maupun yang tidak tertulis, yaitu kepercayaan turun-temurun, bahwa Tuhan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menciptakan alam nyata, alam gaib terlebih dahulu telah ada. Dan sebelum bangsa manusia diciptakan, bangsa jin dan malaikat sudah diciptakan terlebih dahulu. Sahabatku, di mana saja berada, di dalam berbagai penuturan dan catatan orang-orang tua terdahulu, pengalaman-pengalaman gaib orang-orang yang pernah meraga sukma ke alam metafisika, dan orang yang meneropong atau menerawang alam metafisika mengatakan bahwa memang benar adanya kehidupan di alam metafisika. Seperti misalnya di alam jin, juga ada masyarakat bangsa jin yang mempunyai peradaban seperti manusia, mempunyai tempat tinggal, mempunyai kerajaan, mempunyai pasar, mempunyai lahan pertanian, ada rajanya dan sebagainya. Sedangkan di alam roh, khususnya alam barzah ataupun alam kubur,
Roh-roh orang yang sudah kehilangan jasad fisiknya juga hidup bermasyarakat seperti layaknya mereka hidup di dunia dulu. Kuburan yang secara fisik, secara kelihatan oleh mata itu nampak menakutkan, ternyata secara gaib itu seperti rumah yang megah. Hal ini sudah barang tentu di dalam alam roh tingkat dasar. Keadaan alam roh tingkat yang lebih tinggi atau luhur nampak lebih indah dan lebih nyaman. Ibaratnya mereka mengatakan setiap tingkat alam dibatasi oleh hijab atau tabir atau tirai gaib yang dijaga oleh malaikat, sedangkan alam ruh yang khusus ditempati oleh bangsa ruh rendahan, dulu manusia yang jahat, kejam, yang amal solehnya kurang, itu terkesan gelap dan panas. Makanya ada istilah azab kubur atau azab alam barzah. Nanti kita bahas di kitab ruh ya, silaturahmi antar ruh. Jadi tempat tinggal di alam kubur atau alam barzah bagi ruh tingkat rendah, yaitu yang level energinya rendah karena dulu masa hidupnya adalah jahat, kejam. Bangsa roh-roh yang tingkat rendah ini tidak mampu menuju ke alam roh yang lebih tinggi tingkatannya karena badan halusnya atau badan astralnya penuh dengan kejahatan, penuh dengan aura-aura kejahatan. Ini bukan menakut-nakuti ya, ini memang begitulah kenyataannya menurut para ahli yang makrifat di dalam bidang terawangan dan meraga sukma. Ruh-ruh tingkat jahat yang bergelimang dengan dosa ini auranya terbawa di alam barzah. Mereka ditempatkan di alam yang paling rendah, yang pengap dan gelap. Bagi ruh-ruh yang suci, yang amal baiknya, maka dia akan mendapatkan nikmat di alam kubur. Menurut para ahli mistik yang pernah mengalami kejadian diajak keliling ke alam jin, diajak bangsa jin yang saudagar, yang kaya raya, maupun diajak bangsa jin yang kelasnya kelas rendah. Di sana konon banyak bangsa manusia yang dijadikan budak, yang dulunya memuja dan mengabdi ilmu kekayaan atau pesugihan. Maka setelah mati, rohnya disandra, disuruh bekerja, membantu di rumah jin tersebut, di tempat tinggal jin tersebut, hingga menjelang hari kiamat dikumpulkannya di padang mahsyar. Jadi selama dunia belum kiamat dia meninggal dunia, makanya rohnya disandra dulu di alam jin hingga hari kiamat tiba. Jadi budak-budak itu yang diperbudak oleh bangsa jin sangat tersiksa karena menebus perjanjiannya ketika hidup di dunia dulu. Jadi terus seperti kerja rodi, bekerja tanpa batas waktu, karena di alam gaib tidak ada waktu siang dan tidak ada waktu malam seperti di dunia nyata.
Hanya ada saja orang yang mengatakan bahwa bangsa jin menggunakan waktu siangnya bangsa manusia untuk tidur atau istirahat, sedang waktu malam untuk bangsa manusia digunakan untuk bekerja oleh bangsa jin. Untuk itulah kita manusia jangan sampai mau tunduk dengan bangsa jin, apalagi minta pesugihan dengan bangsa jin. Resikonya sangatlah berat dan kelam. Ikutilah petunjuk agama karena kelak akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Menurut beberapa ahli makrifat yang sudah kasat, yang mengamati dan meneliti alam akhirat dengan ilmu terawangan dan meraga sukmanya atau dengan ilmu batinnya, keadaan ruh leluhurnya yang dulu semasa hidupnya di dunia taat pada peraturan dan hukum agama, hidupnya di akhirat sangat menyenangkan, hidupnya di alam barzah sangat menyenangkan. Roh atau badan halus orang yang baru mati, yang hidupnya dulu penuh dengan kesolehan, penuh dengan kebaikan, kejujuran, welas asih, suka menolong, itu nampak bersih, bercahaya, dan sangat ringan hingga dengan mudah bisa memasuki alam roh yang tingkatnya lebih tinggi atau yang tingkat luhur. Jadi contohnya seperti rohnya para nabi, para wali dan kiai yang soleh ini. Makanya ada istilah para wali itu tidak mati. Bahkan para wali pun terkadang mengajar orang yang ada di alam dunia atau yang alam yang belum mati. Jadi terkadang para wali pun bisa berdialog dengan memberitahu wejangan, memberikan nasihat kepada orang yang masih hidup. Karena mereka para ruh-ruh yang tingkat luhur atau tingkat tinggi, yang amal solehnya kuat, ilmu agamanya dulu baik dan kuat, itu di alam barzah, di alam ruh dia di tempatnya lebih mulia, sehingga mereka diberi akses bisa masuk ke alam ruh yang tingkatannya lebih rendah dan bisa masuk ke alam ruh yang tingkatannya lebih tinggi. Nah, ini nanti kita bahas di kitab Ruh, kitabnya Ibnul Jauziyah, Silaturahmi antar ruh. Makanya dengan adanya ilmu batin dan ilmu terawangan ini, kita bisa membuktikan allazina yu'minuna bil ghaib. Jadi kita diperintahkan untuk beriman adanya sesuatu yang gaib, seperti Allah menciptakan malaikat, itu gaib. Allah menciptakan jin, itu gaib. Artinya metafisika, metafisik. Jadi jauh dari penglihatan mata biasa. Sesungguhnya Allah itu maha gaib, maka kenalilah kegaiban Allah untuk bertambah dan menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian sekelumit cerita tentang alam metafisika. Semoga bisa menambah wawasan. Salam sakral, salam salim santun filah rahayu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayu Art Metafisika.